5 tahun yang lalu, aku menyelamatkan pacarku dari kobaran api, mata buta. Orang tuaku berusaha keras untuk mengobatiku, berkeliling kemana-mana, menghabiskan semua tabungan. Tapi aku didiagnosis oleh rumah sakit. Buta permanen. Dokter, aku mohon, obati anakku. Dokter, selamatkan anakku. Setelah ibuku meninggal, pacarku tidak pernah meninggalkanku. Selama bertahun-tahun, dia selalu bersamaku. Nana. Ini seharusnya keramik biru putih dari dinasti Ming. Dinasti Ming? Ya, nilai setidaknya 20 juta. Tidak disangka si buta itu menggunakan harta yang tak ternilai untuk menyimpan abu ibuku. Bagaimana kalau kita jual? Ayo. Nana. Hei, Nana, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Kamu mendengkur terlalu keras. Aku tidur di sini. Baik-baik saja. Nana, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku akan tidur lagi. Kalau begitu tidur dulu, aku pulang. Hei, Kalung batu giok si buta itu terlihat sangat berharga. tunggu sebentar. Suamiku, bisakah? Kalung batu giokmu, lepaskan dan biarkan aku melihatnya. Baik. Kamu bukan Nana. Pasangan ini lucu. Saya memiliki Cuchen. Aku ingin kalian. Membayar harga yang menyakitkan. Siapa kau? Yupei, berikan padaku. Lepaskan. Bawa ke sini. Berikan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan. 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 Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku akan pergi. Beijing Gan Raja. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Nana? Aku adalah ayahmu. Ayo. Saya mengundang Anda untuk makan besar. Makan. APA yang kau berikan padaku. Makan tentu saja. Abu ibu. Masih makan atau tidak? Masih ingin makan. Aku sedang memberi makan. Aku bertarung denganmu. Pergi sayang. Mari kita ambil. Abu ibu dijual. Pergi. Aku bisa melihat. Jen kecil. Ini adalah keluarga cu saya. Leluhur Yin dan Yang. Juga keluarga cu kami. Warisan murid emas. Hari ini aku akan serahkan pada Anda. Aku tidak hanya bisa melihat, juga menguasai leluhur, belajar yang tersisa. Ini adalah murid emas. Ibu. Anak tidak berbakti. Itu membuat Anda tidak tenang setelah Anda mati. Semuanya. Di sini saya punya harta karun langka. Bernilai 20 juta.
Keramik biru putih dari dinasti Ming. Tidak menyangka mata saya. Masih bisa meramal masa depan pasangan muda itu. Pasti ada di dalam Lilingbo Zaonana. Saya pasti akan membuat kalian membayar harga yang mahal. Kakek, kenapa kamu? Pemuda ini memiliki aura naga. Sepasang mata. Sepertinya adalah mata emas legendaris. Kakek yang kamu katakan adalah mata emas yang dicari oleh keluarga Han selama generasi. Ya, leluhur memerintahkan. Ketika mata emas muncul, Zaman Kimazan akan kembali. Kesempatan keluarga Han telah tiba. Li Xiao, ini yang kamu maksud dengan pameran harta karun. Barang bagus di sini sangat banyak. Ini adalah pameran harta karun yang diadakan bersama oleh keluarga Ante. Yang diundang adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia antik. Tentu saja barang bagusnya banyak. Semua rekan, lihatlah ini. Celana dalam naga ini adalah barang pribadi kaisar yang berasal dari era Qianlong. Harga dasar 3 juta. Ayo semua, lihatlah ini. Pot malam dari Kiln Hushou era Yongzheng. Harga dasar 5 juta. Kenapa semuanya? Celana dalam naga pot malam. Kenapa ada begitu banyak barang aneh? Hei, barang langka itu mahal. Semuanya. Di sini saya punya harta karun langka. Keramik biru putih dari dinasti Ming bernilai 20 juta. Apa? Senilai 20 juta. Keramik biru putih dinasti Ming. Lihat bentuknya. Benar-benar keramik biru putih dinasti Ming. Astaga, lihat bentuknya. Sekeles, pastilah harta karun era Yongle. Senilai 20 juta. Li Xiao Gucci ini. Aku tawar 20 juta. Song Lao. Harta karun ini juga aku suka. Aku tawar 21 juta. 22 juta. 23. Barang ini aku tidak jual. Pasangan brengsek. Berani jual Gucci abu ibuku. Lihat aku tidak membunuh kalian. Chu Chen, kamu? Mata kamu kok bisa melihat? Dulu aku buta. Dan bersama dengan perempuan ini. Sekarang Tuhan membuka mataku. Kamu berani memarahiku? Aku memarahimu kenapa? Memarahimu yang perempuan tidak tahu malu ini. Cepat kembalikan Gucci abu ibuku ke aku. Sudah aku jual ke Li Xiao. Chu Chen, kamu masih mau menikah? Berani memukul wanitaku. Aku memukulmu kenapa? Kembalikan Gucci abu ibuku. Anak muda. Ini bukan tempatmu buat onar. Li Xiao. Kamu ngapain sama Gucci abu ibu? Tidak ada, cuma si pintar ini. Pakai barang antik 20 juta. Buat wadah abu ibu. Apa? Pakai barang antik 20 juta buat wadah abu. Piwan-piwan barang berharga. Kamu mengenal harta karun ini. Kamu tahu nggak? Keramik biru putih dari dinasti Ming ini. Berapa harganya? Kamu cuma orang rendahan. Beresiko menghina benda berharga ini. Benda di rumahku sendiri. Mau kuisi apa ya terserah aku. Gak ada urusanmu buat ngomong panjang lebar. Li Lingbo. Kamu sekarang, langsung kembalikan Gucci abu ibuku. Benda ini ada di tanganku. Kenapa aku harus ngembalin ke kamu? Kamu ini jelas-jelas merampas. Merampas dengan terang-terangan. Kalau punya nyali rebut kembali. Tunggu dulu. $10 juta ini. Ambil dan minggir sana. Kalau nggak kamu bakal mati. Kamu mengancamku. Bisa apa? Kamu bisa ngapain sama aku? Anak muda. Li Xiao tertarik sama barangmu. Itu rezekimu. Sekarang ambil uangnya dan pergi. Di sini, itu acara orang-orang high class. Acara penilaian barang antik. Jangan ngeliatin di sini. Pergi sana. Kamu percaya nggak? Aku panggil satpam buat ngusir kamu. Satpam. Usir anak ini. Apa yang terjadi? Ribut-ribut. Han Lao. Dia tuh, pemuda tadi di pintu. Saud era muda. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Han Lao ini anaknya. Bikin onar di sini. Li Lingbo, jangan kamu memutar balikan fakta. Jelas-jelas kamu mengambil Gucci abu ibuku. Mengambil Gucci abu ibu orang lain. Li Lingbo, beginikah cara kamu bertindak? Han Lao bukan. Han Lao, lihatlah. Ini sama sekali bukan Gucci abu. Ini adalah porselen biru putih dari dinasti Ming. Ini memang porselen biru putih dari dinasti Ming. Han Lao, jika Anda menyukai harta ini, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga 20 juta. Diamlah. Jika kamu tidak membuat masalah, saya bisa membagikan 5 juta kepadamu. Jika tidak,
kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ini adalah milik ibuku. Saya tidak akan menjualnya. Percaya atau tidak, saya akan menghancurkannya. Berani kamu. Kalian menghina dan merendahkan saya. Saya pasti akan membuat kalian membayar mahal. Saudara muda ini, Anda ingin mengambil kembali harta ini. Sekarang ini sangat sulit. Tapi saya bisa mengambil kembali guci abu ibumu. Hanya saja, saya ingin menguji Anda. Han Lao, Anda adalah tokoh terkemuka di dunia barang antik. Dia sangat pintar. Kalian tidak memiliki hubungan apapun. Mengapa Anda membantunya? Kakek saya bertindak. Tidak perlu seorang junior seperti Anda untuk mengomentari. Han Lao, saya terlalu banyak bicara. Kakek, bagaimana Anda ingin menguji saya? Saya ingin Anda memilih 3 benda dari barang-barang ini yang bernilai lebih dari 10 juta. Biarkan saya melihat. Anda, apakah benar-benar memiliki mata emas? Orang yang ditakdirkan. Anda ingin saya memilih 3 harta bernilai lebih dari 10 juta. Benar, asalkan Anda melewati ujian. Saya akan memutuskan mengembalikan porselen biru ini kepada pemilik aslinya. Pak, apa yang Anda lakukan ini bermanfaat bagi Anda. Jangan khawatir tentang itu. Saya ingin memastikan satu hal. Jika dia benar-benar memiliki mata emas, pasti bisa melihat di sini. Mana 3 harta yang paling berharga? Baiklah, maka saya akan memilih 3. Sayang, mantan pacarmu ini, kapan belajar mengidentifikasi harta? Dia yang sudah buta selama 5 tahun. Dia mengidentifikasi apa? Saya pikir matanya sudah sembuh. Tapi otaknya rusak. Han Lao, Anda juga mendengarnya. Dia Chu Chen. Sama sekali tidak bisa mengidentifikasi harta. Anda juga jangan berharap. Dia bisa memilih sesuatu yang bagus. Satu, barang yang tidak punya mata. Dia mengidentifikasi apa? Aduh, saya ingin melihat apa yang bisa dia pilih. Baru saja Anda menghina saya. Selanjutnya, saya akan membuat Anda menyesal. Anak nakal, apa yang membuat Anda menyesal? Karena ini. Jangan bilang, barang pertama yang Anda pilih adalah ini. Benar. Baiklah, 200 yuan. Sampah ini saya berikan kepada Anda. 200 yuan. Chu Chen, orang Han selalu menyuruhmu memilih harta, bukan memilih sampah. Dia memang sangat pintar. Yang bisa dia beli, mungkin cuma sampah itu. Sangat pintar. Botol ini mau atau tidak? Jangan-jangan kamu tidak punya. Chu Chen, harta yang kamu pilih bisa dicatat di rekening keluarga Han. Kamu bisa memilih dengan berani. 200 yuan. Kita selesai transaksi. Jangan sampai menyesal. Tunang, aku tidak akan menyesal. Kakek, lihat dia. Hanya memilih barang yang tidak berharga. Apakah dia benar-benar mata emas yang legendaris? Mr. Chu, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk mengganti harta lain? Chu Chen, kamu memang lucu. Berdasarkan apa kamu meragukan Nona Han? Nona Han dalam hal barang antik bukanlah level yang bisa kamu bandingkan. Aku percaya pada penilaianku sendiri. Jika aku tidak salah menilai, barang di dalam ini, nilainya pasti lebih dari 10 juta. Benar-benar tidak mau mendengarkan nasihat. Kakek, aku rasa kamu pasti salah lihat. Dia bukan orang yang kita cari. Kamu juga merasa, botol di tangannya tidak ada harganya. Kakek, apakah mungkin? Chu Chen, kamu buta selama 5 tahun. Ceritakan padaku, kapan kamu belajar menilai harta? Kurasa, dia hanya ingin menarik perhatian, menganggap sampah itu sebagai harta. Li Lingbo. Karena kamu bilang harta yang aku pilih adalah sampah. Berani bertaruh denganku. Taruhan. Chu Chen, apa hakmu untuk bertaruh dengan kami? Si Li. Berani bertaruh. Kamu si jenius. Apa yang bisa kamu pertaruhkan? Rumahku di kota. Senilai 1 juta. Rumah senilai 1 juta. 1 juta ini memang tidak banyak. Tapi jika aku menang, dia akan kehilangan tempat tinggal. Baik, bagaimana taruhannya? Taruhan 3 harta karun pilihanku. Setiap harganya lebih dari 10 juta. Apa katamu? Kamu bilang sampah itu harganya lebih dari 10 juta. Setiap harganya lebih dari 10 juta. Jika aku kalah, rumahku jadi milikmu. Jika aku menang, aku mau kamu dan Zhao Nana sujud dan minta maaf ke ibuku. Ulangi lagi. Kamu bilang siapa? Siapa yang tidak tahu diri, aku bilang siapa. Si jenius berani menghinaku. Sayang, tenang saja. Karena dia berani bertaruh, aku akan membuatnya menyesal sepenuhnya. Baik. Kamu harus membalas dendamku. Memberinya pelajaran. Taruhan 1 rumah saja tidak cukup. Jika kamu kalah, aku mau kamu telanjang. Merangkak seperti anjing. Bernie. Bisa. Ah, benar-benar besar mulut.
Kami ahli harta karun, sudah setengah hidup, tidak berani bilang setiap kali. Selalu sempurna. Dan kamu, bilang 3 harta karun harganya 10 juta. Lo jangan ngomong kosong. Barang kita sendiri. Kayak apa kita nggak tahu ya? Jangan bilang kami nindas kamu. Ahli barang antik ada di sini. Mari kita minta Pak Han menilainya. Barang sampahmu itu, berapa harganya? Botol ini kelihatannya dari zaman King. Tapi sebenarnya, imitasi zaman modern. Meski buatannya bagus. Tapi, cuma bernilai 300. Dengar nggak? Barang sampahmu itu, cuma bernilai 300. Sudah kubilangkan, ini cuma sampah. Mana mungkin bernilai 10 juta? Chu Chen, kamu sudah kalah. Cepatlah berlutut dan merangkak seperti anjing. Pak Han, apa maksudmu barang ini tidak berharga? Botol ini memang tidak berharga. Benar kan, Chu? Orang tua ini bicara ada artinya. Kayaknya dia juga melihat di dalam botol ada sesuatu yang istimewa. Kakek, botol ini tidak berharga. Lalu kenapa kamu bilang ini barang berharga? Ada sesuatu yang istimewa. Chu Chen, kamu nggak dengar Pak Han bicara ya? Botolmu ini tidak berharga. Cepatlah berlutut di depan saya. Merangkak seperti anjing. Cepatlah berlutut di depan semua orang. Jujur, saya belum pernah lihat orang meniru anjing. Kalau kamu bisa tiru dengan baik, saya mungkin bisa kasih kamu beberapa puluh ribu lagi. Hehehe. Sekelompok orang bodoh yang tidak punya mata. Barang berharga yang sebenarnya ada di depan mata, tapi kalian semua tidak bisa melihatnya. Kami yang tidak punya mata. Kamu yang pintar sekali. Saya jadi bingung. Seorang yang tidak mengerti tentang penilaian barang antik dan benda kuno. Si imut yang buta selama 5 tahun. Dari mana kamu dapat keberanian untuk bertaruh denganku? Maka lihatlah baik-baik. Inilah alasan kepercayaan diriku. Botol ini memang tidak berharga, tapi di dalamnya ada rahasia besar. Chu Chen, sikapmu saat melempar barang tadi, seperti anjing yang menggonggong tak berdaya. Ada beberapa orang yang begitu sombong dan bodoh. Sekarang kalah rumah dan malu. Kenapa kamu tidak segera berlutut di tanah dan merangkak seperti anjing? Karena sudah membuat perjanjian taruhan, maka kamu harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Tentu saja aku akan menerima kekalahan, tapi aku tidak kalah. Buah apa yang jelek ini? Ini benar-benar mutiara malam. Han Lau, jangan sampai salah. Bagaimana mungkin ini mutiara malam? Benar Han Lau. Botol ini sudah lama saya pegang. Selama ini, ada mutiara malam di dalamnya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Mutiara malam sebesar ini. Berapa nilainya? Mutiara malam ini setidaknya bernilai 10 juta. Apa? 10 juta. Kakek bilang ada rahasia di dalamnya, yaitu mutiara malam ini. Tapi dia, bagaimana bisa langsung mengetahuinya? Siapa yang masih berani meragukan perkataanku? Dia bisa melihat keajaiban di dalamnya. Mungkin, inilah golden pupil yang kita cari. Pemuda, bagaimana kamu tahu di dalam botol ini ada mutiara malam di dalamnya? Anak nakal, di dalam botol ini ada mutiara malam. Aku tidak tahu. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Metodeku, mengapa aku harus memberitahumu? Kamu, sombong. Uangnya aku berikan padamu. Mutiara malamnya, tidak aku jual lagi, kembalikan padaku. Bos Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Han Lau, mutiara malam ini bernilai jutaan. Aku harus mengambilnya kembali. Anak nakal, cepat berikan mutiara malam itu padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu terbaring keluar. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah cukup. Setelah dibeli tidak bisa dikembalikan. Uang dan barang sudah jelas. Bos Chen, kamu ini mau melanggar aturan dunia barang antik. Tapi aku mengaku kalah. Selanjutnya aku akan memilih harta karun berikutnya. Apakah kalian langsung menyerah? Atau menunggu untuk ditampar olehku? Jangan terlalu sombong. Hanya kebetulan kucing buta bertemu tikus mati. Kebetulan di dalam botol ini ada mutiara malam ini. Chu Chen, mengidentifikasi harta karun bukanlah soal keberuntungan. Aku tidak percaya. Kamu masih punya keberuntungan anjing ini. Maka buka matamu dan lihat baik-baik. Pilih itu. Ini batu yang aku pakai untuk menahan meja. Kamu malah memilihnya. Benar. Ini harta karun kedua yang aku pilih. Ini dia. Kamu malah menganggap pada pekahan sebagai harta karun. Maka aku akan melihat bagaimana kamu membuktikannya bernilai jutaan. Untukmu, Chu Chen, kesepakatan kita tadi adalah setiap harta karun bernilai setidaknya 10 juta. Jika batu ini tidak bernilai 10 juta, maka kamu kalah. Kalah? Harus berlutut dan meniru anjing merangkak. Baiklah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Potonglah. Kamu mau bertaruh batu. Benar. Batu ini memang mungkin mengandung batu giok. Tapi sayangnya, nilainya tidak akan mencapai 10 juta. Kakek,
Bagaimana pendapatmu tentang batu ini? Bisa mengandung batu giok tapi nilainya tidak tinggi. Tuan Chou, saya menyarankan kamu untuk mengganti harta karun. Batu ini kualitasnya biasa saja. Meskipun bisa mengandung batu giok, nilainya tidak akan banyak. Pendapat saya justru sebaliknya. Saya pikir batu ini tidak hanya akan mengandung batu giok, tapi juga batu giok kaisar kelas 1. Chu Chen, bagaimana? Saya tidak tahu. Kapan kamu bisa bertaruh batu? Sekali keberuntungan. Tidak berarti selalu beruntung. Kamu bilang kamu tidak mengerti bertaruh batu. Tidak mengerti menilai harta karun. Hanya mengandalkan keberuntunganmu menang sekali. Benar-benar merasa hebat. Saya menyarankanmu, sekarang lebih baik mengaku kalah. Perlutut dan meniru anjing merangkak. Agar nanti, tidak malu besar lagi. Saya bilang, potonglah. Baiklah biar kamu mati dengan jelas. Panggil tukang potong batu. Sesuai garis yang saya gambar. Potong. Ini cuma batu sampah. Gak bakal keluar warna hijau. Jangan buang waktu. Kamu dengar gak? Orang aja gak mau motong buat kamu. Motong buat gue. Oak, ini kamu yang suruh motong ya. Kalau rusak jangan salahin gue. Motong. Jangan-jangan batu ini benar-benar ada Emperor Green. Kenapa dia yakin banget? Apa? Kok gak ada warna hijau? Jangan-jangan gue sama dia salah lihat. Chu Chen, gue kira kamu siapin kejutan besar buat gue. Ternyata, gak ada apa-apanya. Emang. Nah kamu lihat baik-baik, motong lagi lebih dalam. Motong lagi. Motong. Gue saranin, jangan buang waktu. Ini cuma batu sampah. Kamu motong sampai mati juga gak bakal keluar hijau. Kalau bisa keluar hijau, gue makan batu ini. Chu enak nyura. Kamu motong terus. Gak bakal keluar hijau. Mending gue kasih muka. Kamu sama Li Shao. Mundur satu langkah. Gimana? Han Lao. Asal bapak bilang. Gue jamin mundur satu langkah. Gue bisa gak minta rumahnya. Tapi, gue harus minta dia berlutut. Sama gue kayak anjing merangkak. Gue gak bakal kalah, gak perlu mundur. Lanjut motong. Hah. Chu Chen, kenapa kamu begitu keras kepala? Bahkan muka Pak Han kamu tidak hargai. Maka kamu tunggu saja kalah total. Apakah aku yang keras kepala, atau kalian yang buta? Satu tebasan ini, akan terlihat kebenarannya. Keluar hijau. Bocah ini keberuntungannya, bagaimana bisa begitu baik? Dan itu, adalah Imperial Green kualitas terbaik. Sekarang kalian masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Chu Chen jangan sombong kamu. Yang Masterly, jangan khawatir. Ini memang Imperial Green kualitas terbaik. Tapi hijau yang keluar dari satu sisi kecil ini. Nilainya, paling banyak 3 juta. Hanya 3 juta. Taruhan kita adalah, setidaknya 10 juta. Kamu kalah. Chu Chen, aku akui keberuntungan sialmu. Memang sedikit bagus. Tapi sesuai perjanjian, kamu kalah. Cepat berlututlah padaku. Kalian pasangan muda ini, jangan bicara terlalu cepat. Baru satu sisi yang dipotong, masih ada 3 sisi lagi. Apa maksudmu? Menurut aturan batu giok, setiap satu sisi keluar hijau, harga batu mentah akan naik 2 kali lipat. Lihat dia begitu yakin. Apakah batu ini tidak hanya satu sisi yang hijau? Aku tidak percaya batu jelek ini. Masih bisa 3 sisi keluar hijau. Menurutku, batu ini, hanya lapisan permukaannya saja yang hijau. Maka lanjutkan potong. Baka, aku sarankan kamu terima saja hasilnya. Jika tebasan kedua ini, tidak killer hijau, harga batu mentah ini. Tapi harganya berkurang setengah. HMPH. Oke. Wah, keluar lagi. 2 sisi berwarna hijau zamrud. Harga batu ini setidaknya bernilai 6 juta. Anak muda, saya meremehkanmu. Maafkan saya. Pak Tua, manusia tidak luput dari kesalahan. Malu-malu. Bisa melihat batu ini hijau di 2 sisi. Keahliannya benar-benar ahli top. Jangan-jangan dia benar-benar pemilik mata emas legendaris. Kok bisa keluar hijau lagi? Anak ini keberuntungannya luar biasa. Meski keluar hijau lagi, tapi nilainya hanya 6 juta. Dia tetap kalah. Kamu tetap kalah. Jangan bicara terlalu cepat. Nanti malu sendiri. Teruskan memotong. Apa kamu masih mau memotong? Benar. Tuan Chou, kamu harus berpikir matang. Kalau sisi ketiga tidak keluar hijau, batu yang tadinya bernilai 6 juta, nilainya akan berkurang setengah, jadi 3 juta. Saya rasa harganya akan naik. Potong saja rugi deh. Keluar hijau lagi. 3 sisi berwarna hijau. Harga batu itu naik 2 kali lipat lagi.
bernilai 12 juta. Salah, 24 juta. Potong sisi keempat. Tuan Chou, batu ini sekarang bernilai 12 juta. Kalau kamu terus memotong dan tidak keluar hijau, nilainya akan berkurang setengah. Ya teman kecil Chu, bisa hijau di 3 sisi. Sudah sangat langka. Hijau di semua sisi. Bahkan lebih jarang. Potong. Oke. Aku tidak percaya. Sisi keempat ini masih hijau. Hijau. Aku bilang itu bernilai 24 juta. Aku akan bertanya padamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini aku di pinggir jalan. Sebuah batu yang dikempalkan. Bagaimana mungkin? Hijau kaisar. Cucen batu ini. Aku tidak akan memberimu. Saya ingin bertaruh untuk kalah. Teman kecil Chu, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ini bagian seperti itu. Batu polos. Sebenarnya membuka 4 sisi hijau kaisar. Itu hanya keberuntungan. Li kurang. Aku sudah menemukan 2. Bayi bernilai lebih dari 10 juta. Temukan satu lagi. Nilai lebih dari 10 juta. Kau kalah. Jika aku kalah, apakah Anda benar-benar ingin menempatkan porselen biru dan berikan dia dari dinasti Ming dan meminta maaf kepada ibunya? Tidak mungkin. Dia pasti mengandalkan keberuntungan. Cucen, kau kurang sop. Aku tidak percaya. Kau masih punya kotoran. Bayi berikutnya. Aku memilihnya. Kau harus memilih lukisan itu. Apakah saya memiliki lukisan ini? Bayi bernilai 10 juta. Tidak benar. Ketika saya menemukan lukisan ini, biarkan banyak ahli mengidentifikasi. Benar-benar imitasi yang tidak berharga. Cucen. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Bagaimana? Baiklah, taruhan apa? Taruh nilai lukisan itu. Berapa taruhannya? Jika lukisan itu kurang dari 10 juta, maka kamu harus memberikan mutiara malam dan batu mentah itu kepadaku. Jika lebih dari 10 juta, aku akan membelinya kembali dengan harga pasar. Kamu mau bertaruh denganku? Bisa juga, jika kamu kalah. Kamu harus membeli mutiara malam ini dan batu mentah ini. Dengan harga 10 kali lipat. 10 kali. Jika 10 kali lipat, berarti 340 juta. Kamu gila. Cucen, kamu terlalu serakah. Tidak takut mati kekenyangan. Dasar APA bisa tawar-menawar dengan Tuan Li. Lilingbo, jika kamu tidak berani bertaruh. Aku tidak memaksa. Kamu. Tuan Li, mari kita bertaruh dengannya. Lagi pula lukisan kita ini tidak bernilai 10 juta kan? Baik, Cucen. Aku bertaruh denganmu, mutiara malam dan batu mentahmu. Aku pasti dapatkan. Kakek, kamu pernah lihat lukisan ini? Benarkah bernilai jutaan? Lukisan ini hanya tiruan dari generasi berikutnya. Bukan yang asli. Saudara Chu, aku menyarankan kamu. Harta ketiga ini sepertinya harus dipilih ulang. Lukisan ini tidak berharga. Han Lao, menurutku lukisan ini sangat berharga. Dan nilainya lebih tinggi dibandingkan harta apapun yang ada di sini. Oh, Chu kecil, maksudmu adalah kakek tua ini salah lihat. Kakek, manusia pasti ada saatnya salah lihat. Nanti aku akan membuktikan padamu nilai sebenarnya dari lukisan ini. Kakek tua ini sudah berkecimpung di dunia barang antik selama puluhan tahun. Belum pernah salah lihat. Kamu begitu yakin? Lukisan palsu ini bernilai tinggi. Tak disangka. Kamu bukan orang yang kakek cari. Kakek sering berjalan di tepi sungai. Mana mungkin tidak basah sepatu. Dalam penilaian barang antik, tak terelakkan kadang salah lihat. Kakek Han menilai barang antik seumur hidup. Tak pernah gagal. Segera minta maaf pada kakek Han. Berlutut dan minta maaf pada kakek Aku Han. tidak salah. Mengapa harus berlutut? Kakek Han, aku bertanya sekali lagi. Menurutmu lukisan ini bernilai berapa? Lukisan ini adalah tiruan belakangan. Kualitas lukisan buruk. Tak bernilai sama sekali. Baiklah, selanjutnya aku akan membuktikan padamu. Kamu salah lihat. Cucen, kurang ajar. Kakekmu baik hati ingin membantumu, tapi kamu malah sombong, keras kepala. Bak cuci tinta antik itu bernilai jutaan. Kamu seharusnya memilih itu. Nona Han, taruhan harus adil dan jujur. Apa ini tidak terlalu berat sebelah? Kakek Han, Nona Han. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku tetap merasa lukisan ini yang paling bernilai. Benar-benar keras kepala. Tak bisa diajar. Cucen, karena kamu merasa lukisan ini bernilai jutaan. Jangan banyak bicara lagi. Kamu pergi dan buktikan nilainya. Lukisan ini pasti tiruan buatan orang belakangan. Goresannya kasar. Harganya tak akan lebih dari 500. Hei anak muda, coba buktikan dong. Kalau kalian buru-buru mau dipermalukan, maka buka mata kalian lebar-lebar. Cuma lukisan palsu kok. Ada apa yang bisa dilihat? Bagaimana sekarang? Ini lukisan dalam lukisan. Apa? Ini karya asli Wu Daozi. Harganya 1 miliar. Tidak mungkin. Han Lao, ini pasti tiruan buatan orang belakangan.
Saya sudah konsultasi dengan banyak autentikasi. Pasti palsu. Li Xiao, kita semua salah lihat. Lukisan ini adalah lukisan dalam lukisan. Lapisan pertama ini adalah tiruan buatan orang belakangan. Tak ada harganya. Sedangkan lapisan kedua adalah karya asli Wu Daozi, sang pelukis legendaris. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jika saya tidak salah tebak, lukisan dalam lukisan ini adalah sengaja dibuat oleh seseorang. Membuat tiruan untuk menutupi karya aslinya. Sebenarnya untuk mengelabui orang. Siapa yang punya waktu luang membuat lukisan dalam lukisan? Chu Xiao Yu, saya ingin bertanya. Bagaimana Anda bisa melihat lukisan dalam lukisan ini? Saya punya mata emas. Untuk sementara, tidak bisa diberitahu orang lain. Saya hanya melihat lukisan ini lebih tebal dari lukisan biasa. Jadi saya pikir pasti ada rahasia tersembunyi. Karena Chu Xiao Yu tidak mau memberitahu saya, maka saya tidak akan bertanya lebih lanjut. Chu Xiao Yu, mata Anda sangat tajam. 9 dari 10. Ini adalah keturunan dari murid emas. Hal ini tidak tepat. Suara di depan umum. Li Kerang. Sekarang taruhan telah dibagi. Saya harap Anda mempunyai kontrak perjudian Anda. Jangan kehilangan dunia Anda kita. Wajah keluarga. Saya tidak setuju. Lukisan ini diambil dari stan saya. Saya tidak menjual lagi. Lilingbo, kau harus melanggar aturan. Apakah Anda menghapus reputasi Anda? Chu Chen, kau menunggu. Aku akan membiarkanmu cepat atau lambat. Hah, Li Kurang, jangan lupa bagaimana. Atau kita berdua, akun tadi sudah dibersihkan kan? Menurut taruhan tadi, jika kau kalah, untuk harga 10 kali lipat, beli 2 harta ini. Itu dia, 340 juta. Kenapa kau tidak? Bagaimana tidak ada yang bisa dilakukan? Terlalu banyak 340 juta. Aku akan memberimu 40 juta. Jangan tidak tahu apa-apa. Mengancam saya, Han Tua, sesuai dengan aturan industri barang antik. Seseorang bertaruh untuk kalah. Apa yang harus saya lakukan? Li Kerang, dunia antik kami. Yang paling khusus adalah integritas. Jika kalian Li, bahkan mau kalah, tidak ada yang bisa dilakukan. Menurut saya, kamu ke depannya, jangan main-main lagi di dunia antik. Besok, aku akan berada Husinyo pedagang antik di Hangzhou. Besar kecil semua. Aku ingin lihat. Masih ada yang berani kerja sama dengan keluarga Li. Hanlau, kenapa kamu selalu memihak dia? Aku bukan cuma membela Chu. Aku sedang menjaga aturan di dunia antik. Anda lihat atas nama ayah saya. Anda, Li Xiao. Aturan ya aturan. Baik. Berikan kode pembayaranmu. Uang masuk ke rekening bank. 340 juta yuan. Selamat Li Xiao, berhasil mendapatkan batu gio kualitas terbaik. Dan mutiara malam yang luar biasa. Li Xiao memang dermawan. Chu Chen, aku tidak akan membiarkanmu. Memang belum selesai. APA maksudnya. Kita baru menyelesaikan taruhan kedua. Taruhan pertama antara kamu dan Zhao Nana belum terlaksana. Segera berikan guci abu ibuku dan minta maaf dengan berlutut. Aku sudah memberikan 340 juta. Masih mau aku berlutut? Dan kau tahu ke orang mati. Lilingbo Zhao Nana, kalian berdua harus menerima kekalahan. Aku tidak mau berlutut ke guci abu ini. Aku tidak akan berlutut karena kamu sangat menghargainya. Maka aku akan menghancurkannya. Li Xiao, kamu baik-baik saja. Chu Chen, aku kasih tahu, keluarganya Li itu besar. Enggak bisa sembarangan diusik. Aku sarankan kamu berhenti sekarang juga. Aku Chu Chen dapat keajaiban langit. Kalau masih diinjak-injak sama kalian, maka keajaiban ini jadi percuma dong. Langsung kasih guci abu ibuku, langsung sujud minta maaf. Kalau enggak gimana? Kamu bisa APA sama aku. Entar aku bikin kamu cacat. Kamu berani sentuh aku. Keluarganya Li pasti bakal menghabisi kamu. Emangnya? Guci abu bisa aku kasih, tapi keluarga Li nggak bakal lepasin kamu. Terus gimana? Kamu berani mukul aku. Kamu mati deh. Dari sekarang, nggak ada yang boleh ngomong keras sama aku. Sujud. Aku nggak mau. Sujud. Minta maaf sama ibuku. Chu Chen, kamu gini sama aku nggak bakal lepasin kamu. Bilang lagi. Minta maaf. Zhao Nana, langsung ke sini. Sujud minta maaf sama ibuku. Aku enggak mau. Aku enggak mau sujud. Minta maaf sama orang Li mati. Xiao, udah bikin taruhan, harus siap kalah. Kalau enggak keluarga Li, jangan main di dunia ini lagi. Oke, aku minta maaf. Lepasin. Ngapain masih diam? Minta maaf sama mama. Ayo. Aku minta maaf pada ibumu. Oke. Berhenti. Siapa itu? Orang yang berani menggertak keluarga Li. Ayah,
Ayah menyelamatkan saya. Itu kalian. Berani menggertak. Anak saya dari Li Guohua. Hei pemilik rumah Li. Ini semua yang mereka lakukan. Tidak ada hubungannya dengan saya. Orang miskin ini memaksa Li untuk berlutut. Anak laki-laki itu terserah Anda. Jangan pantas bagi anakku untuk berlutut. Anakmu yang membuat taruhan. Dan saksi lamahan. Dia harus bertaruh untuk kalah. Berlutut, cangkul. Bagaimana bersedia bertaruh kalah? Barang lama, Anda tidak setuju? Di kota Hangzhou, atau untuk pertama kalinya, ada yang berani menggertak kepala keluarga Li kami. Hantua, Anda. Apakah Anda yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Li pemilik rumah, ini hanya taruhan dari junior. Jika Anda tidak bisa bertaruh, jangan takut orang luar tertawa. Karena Han sudah tua, bertekad untuk campur tangan dalam masalah ini. Maka keluarga Li saya bersedia bertaruh untuk kalah. Katakan padaku apa pertaruhannya. Biarkan pasangan pria dan wanita ini untuk abu ibuku. Permohonan maaf. Ayah, jika aku berlutut, yang hilang adalah keluarga Li kita. Ayah. Sesuatu yang tidak berguna. Lempar wajah keluarga Li saya. Kalian berdua berlutut dan minta maaf. Kita salah. Chu Chen bisa saja. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku bertanya padamu, di akun keluarga Li kami. Kenapa tiba-tiba kurang? 340 juta. Ayah seperti ini. Sesuatu yang tidak berguna. 340 juta. Jadi kau gagal. Kau bodoh. Aku dan aku. Bagaimana saya bisa? Aku tidak memberimu. Pergi ke dinding. Ayah, jangan khawatir. Aku harus mencari cara menebus kekurangan ini. Lupakan saja. Uang disisihkan. Aku bertanya padamu, pasangan yang kau tahu sebelumnya. Di mana lukisan palsu? Apa yang kamu tanyakan? Lukisan itu. Ini sebenarnya sebuah gambar. Gambar dalam gambar. Ada kisah nyata Wu Daozi di dalamnya. Di mana? Menggambar di tempat saya. Kebenaran Wu Daozi ada di sini. Sesuatu dari keluarga Li kami. Bagaimana bisa ada di sini? Anakmu menjual padaku. Ayah, Li Lingbo. Kau bodoh. Kau menjual lukisannya. Saya pikir itu palsu. Jadi, kau bayi. Ini tentang keluarga Li kita. Hidup dan mati. Kau menjualnya. Berapa banyak uang yang dia jual? Saya bersedia memberi kembali 10 kali. Sayang. Apa? 200 buah. Aku punya 20.000. Menjual lukisan ini padaku. Barang lama. Apakah Anda salah? Ini adalah kisah nyata Wu Daozi. Senilai 1 miliar. Anda ingin membelinya seharga 20.000 yuan. Anak muda. Jangan terlalu serakah. Aku punya 2 juta. Lebih baik ambil lukisan ini. Berikan aku. Kalau tidak. Kau mengancamku. Aku baru saja mengatakan, mulai sekarang. Tidak ada. Aku bisa berada di depan Chu Chen, berbicara dengan keras. Semuanya. Sekarang. Saya menjual Wu Daozi asli. Harga dasar 1 miliar. Harga tertinggi. Siapa yang mau? Ini adalah kisah nyata Wu Daozi. Tidak ada harga. Jika aku mengambil ini, di masa depan saya memiliki permainan song. Ada harta toko kota. Ini adalah sesuatu dari keluarga Li. Aku melihat siapa yang berani. Anak laki-laki. Jika kau berani mengambil lukisan ini untuk dijual, keluarga Li saya tidak cocok dengan Anda. Kau akan menangguh kemarahan keluarga Li saya. Li pemilik rumah, sangat sombong. Tidak heran bisa melahirkan anak yang lucu. Benar saja, balok atas tidak benar. Chu Chen, apa yang kau katakan? Aku bilang kamu imut banget. Karya asli Wu Daozi. Harga dasar 1 miliar. Siapa yang mau? Haha bocah. Di Heng Cheng. Lukisan ini nggak ada yang berani terima. Aku kasih 2 juta. Kembalikan lukisan ini ke keluarga Li. Kalau nggak kamu bakal ikut lukisan ini. Ikut dikubur. Kakek, haruskah kita bantu dia? Kepala keluarga Li, kamu kan orang tua. Ngapain sih ganggu anak muda? Sobat Chu, lukisan ini ada di tanganmu. Ini juga batu panas. Mending 1 miliar. Transfer ke saya. Pak Han, kamu niat banget ngelawan keluarga Li ya? Wah, kepala keluarga Li. Perkataanmu terlalu berat. Ini kan karya asli Wu Daozi. Saya juga sangat tertarik. Karena Sobat Chu mau jual, maka saya mau beli. Wah, kamu ini imut banget. Baka, lukisan ini aku tawar 1 miliar. Aku nggak jual ke kamu. Kamu bilang apa? Pak Han, aku kasih diskon, 90 juta. Haha, terima kasih Sobat Chu. Swear, transfer. Duit 90 juta udah masuk. Kaya deh kaya.
Belum sehari. Aku udah untung 4 miliar. Kalau gitu, aku bakal jadi miliuner. Wah, kamu ini imut banget. Kamu tunggu aja. Ayah kita nggak boleh lepasin dia. Kepala keluarga Li, tidak boleh dibiarkan Si imut begitu saja. ini. Ah, Kalau bukan karena kamu mengakali anakku, Kyoyargali tidak akan rugi sebanyak ini. Bobo, ayahmu memukulku. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu membujukku, taruhan dengannya, bagaimana mungkin aku rugi lebih dari 300 juta? Pergi kau. Kamu tidak punya hati. Anjing menggigit anjing. Bagus sekali anjing menggigit anjing. Kalian jangan terlalu sombong. Sudah aku undang Master Wen dari dunia antik. Setelah lelang dimulai, kalian yang duduk di sini tidak akan dapat barang bagus. Apa? Kamu mengundang Master Wen? Master Wen ini sangat hebat. Dunia antik terbagi dua aliran. Aliran selatan dipimpin keluarga Han. Aliran utara adalah kelompok Master Wen. Master Wen seumur hidupnya tidak pernah kalah. Bahkan beberapa harta karun di museum ibu kota semua lewat tangan Master Wen. Dia yang mengidentifikasi. Tampaknya kali ini, keluarga Li sudah siap. Maka aku ingin lihat, Master Wen ini dibandingkan denganku. Siapa yang lebih hebat? Master Wen datang. Master Wen, akhirnya Anda datang. Kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li, tenang saja. Hari ini, aku akan membalas dendam untukmu. Dunia antik aliran selatan. Cuma sekumpulan orang yang tidak karuan. Di lelang berikutnya, aku pasti akan memilihkan sesuatu untukmu. Yang lebih berharga daripada karya asli, barang yang lebih berharga. Terima kasih banyak Pak Wen. Hahaha. Bicara besar. Siapa yang menang belum bisa dipastikan. Baru tahu setelah kita bertanding. Sao Erchu, masih ada satu lelang lagi. Semoga kamu bisa ikut denganku. Bantu aku memilih barang yang bagus. Baik. Pak Han, meskipun kamu sedang panik, jangan sampai kamu memilih Chu Chen. Ah. Sao Erchu, bukan seperti yang kalian katakan. Tapi kalianlah yang tidak bisa melihat, tidak mengenal naga sejati. Pak Han, dengan orang-orang ini tidak perlu banyak bicara. Terima kasih kepada Simua. Lelang barang antik akan segera dimulai. Silakan semua duduk. Pak Chu, kamu sangat hebat. Bisa membuat keluarga rugi sebanyak ini. Tapi, kamu tidak takut mereka balas dendam? Mereka ingin balas dendam padaku, tapi belum pantas. Nanti lihat saja, aku akan membeli barang termahal dari lelang ini. Selanjutnya, kami persilakan barang pertama. Teh poci dari batu giok tipis. Berdasarkan penilaian awal kami, barang ini berasal dari zaman. Seharusnya dari dinasti Song, tentang keasliannya. Silakan kalian menilai sendiri. Sekarang penilaian dimulai. Silakan para hadirin menilai barang antik ini satu persatu. Dan sertakan harga pembukaan. Apa ada yang ingin memberikan penawaran? Tuan Chou, menurutmu teko giok ini bernilai berapa? 500.000. Apakah maksudmu 5 juta? Astaga, 50 juta. Haha. Chu Chen ini bisa melihat bahwa lukisan saya adalah lukisan di dalam lukisan. Pasti punya mata yang tajam. Saya ikut tawarannya, pasti tidak salah. Tuan Wen, teko giok ini kemungkinan benda kuno, ya kan? Teko giok ini memang benda kuno dari dinasti Tang. Berharga sekali. Ayah, kalau begitu kita. Baik. Keluarga Li, kami menawar 50 juta. Aduh. Pemimpin keluarga Li, tetaplah pemimpin keluarga Li. Begitu menawar langsung 50 juta. Bagus. Pemuda Li menawar 50 juta. Apa ada yang ingin menambah tawaran lagi? Tuan Chou, bukankah kamu bilang teko giok ini bernilai 50 juta? Mengapa kamu tidak mengizinkan aku menaikkan tawaran? Saat itu aku ingin bilang, harganya hanya 50.000. Apa? Tidak ada yang menambah tawaran? Para hadirin sekalian, jika kalian tidak menambah tawaran, maka teko giok seharga 50 juta ini akan dibeli oleh keluarga Li kami. 50 juta sekali. Turtle, selamat kepada pemuda Li atas memperoleh teko giok ini. Dia sekarang tersenyum bahagia, tapi nanti pasti akan menangis.
Chu Chen, kamu juga sudah melihatnya. Teko giok seharga 50 juta ini sudah dibeli oleh keluarga Li. Aku kasih tahu, semua barang lelang selanjutnya. Kamu jangan harap bisa dapat satu pun. Selamat ya Tuan Li. Semoga Tuan Li makin kaya. Tuan Li, barang lelang selanjutnya. Aku perkirakan, tidak ada yang lebih berharga dari teko giok ini. Sekarang, adalah saatnya keluarga Li membalas dendam. Chu Chen, berani tidak bertaruh lagi denganku? Taruh apa? Mari kita bertaruh, siapa yang berhasil membeli barang dengan harga lebih tinggi. Yang kalah harus membeli barang yang menang dengan harga 10 kali lipat. Baik. Aku bertaruh denganmu. Aku baru saja untung beberapa miliar. Waktunya untuk menghabiskannya. Tuan Chu jangan gegabah. Keluarga Li itu ada Pak Wen yang mendukung. Apa itu Pak Wen? Aku hanya percaya pada penilaianku sendiri. Anak Castle yang tidak tahu apa. Sangat sombong. Aku kasih tahu, Pak Wen adalah tokoh besar di dunia penilaian harta utara. Perkataanmu tadi akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu tidak? Apa itu tokoh besar? Di mataku, hanya seorang tua yang rabun. Tua saja. Camelan Kang. Aduh, tidak perlu berdebat dengan orang yang sombong ini. Menunjukkan kehebatan mulut. Tunggu saja dia kalah. Baru tahu salahnya. Kamu tunggu saja kekalahanmu. Sekarang mari kita persilakan. Barang lelang kedua. Menurut identifikasi awal kami, ini adalah kepala Buddha batu dari dinasti Qing. Adapun keaslian, silakan juga mengidentifikasi diri Anda sendiri. Teman kecil Chu, APA Pendepet and the Tentang Buddha ini. Han tua, kepala Buddha ini adalah hal yang baik, layak ditembak. Tapi nilainya tidak tinggi. Taruhan Anda dengan keluarga Li, apa yang harus dilakukan? Bahkan jika kepala Buddha ini tidak bernilai tinggi, itu lebih dari 50 juta. Sampah yang kuat. Belum lagi, saya percaya visi saya. Permisi kepala Buddha ini, apakah ada tawaran? Aku punya 4 juta. Baik, Miss Han menawar 4 juta. Aku punya 5 juta. Bos Chen menawar 5 juta. Hei, aku punya 6 juta. Bos Song tawarkan 6 juta. Masih ada yang mau naikkan harga? Simiwa orang, kepala Buddha ini adalah sampah yang tidak berharga. Hei Li kurang, apa maksudmu? Baru saja Wen sudah tua, sudah member to kami. Sang Buddha ini bekerja kasar. Itu bukan barang antik. Sebuah karya seni. Jangan katakan 6 juta. 600 tidak sepadan. Aku mengambil 6 juta. Bukankah itu akan menghancurkan? Aku menghancurkan tanganku. Hei kalian, apakah ada tawaran? Aku tidak mau. Song bos, ditinggalkan, tetapi untuk membayar kerusakan di likuidasi yang besar. Aduh saya ini. Saya tawar 7 juta. Patung Buddha ini saya yang ambil. Chu Chen, saya tidak salah dengarkan. Kamu mau habiskan 7 juta untuk beli sampah ini. Tuan Chu, patung Buddha ini tidak seharga 7 juta. Kamu tidak bisa bid. Ada Han Jiangxiu. Orang ini sudah tawarkan harga. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Kalau batal bid, harus bayar denda besar. Ini. Saya tahu. Patung Buddha ini kelihatannya tidak berharga, tapi saya tetap mau. Tuan Chu jangan ambil risiko. Denda ini saya yang bayar. Jangan lupa taruhannya. Chu Chen, jangan-jangan kamu mau pakai patung Buddha sampah ini untuk adu dengan Gucci Jade keluarga kami. Oh saya tahu. Kamu pasti tadi dapat untung terlalu banyak. Mau balikin sedikit ke saya. Ya kan? 7 juta. Saya ambil. Chu Chen. Shuel, saudara Chu. Pasti ada alasannya. Baik Tuan Chu, 7 juta sekali. Deal. Selamat Tuan Chu, mendapatkan patung Buddha batu ini. Saudara-saudara, patung Buddha ini di mata kalian memang sebuah barang sampah yang jelek. Tapi di mata saya, dia lebih berharga dari barang berharga apapun di sini. Kamu ngaco. Kamu bilang berharga ya berharga. Chu Chen sekarang sesuai kesepakatan. Kamu sudah kalah. Kamu harus mentransfer ke keluarga Li 500 juta. Siapa bilang aku kalah? Li Lingbo. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa yang disebut harta tak ternilai. Di dalam kepala patung batu ini, ternyata masih ada kepala patung giok. Kepala patung batu ini memiliki rahasia. Sekarang kalian masih merasa ini sampah. Tuan Chu, matamu benar-benar hebat. Sekilas bisa melihat. Di dalam giok ini ada rahasia. Matamu luar biasa Tuan Chu. Kami yang buta. Kami sudah tua. Li Lingbo. Lihat baik-baik kepala giok ini. Pengerjaannya sangat halus. Terbuat dari giok kaisar hijau utuh.
Dipahat dengan sempurna. Kamu rasa ini berharga berapa? Tidak mungkin. Patung tanah liat ini. Bagaimana mungkin di dalam patung tanah liat ada sepotong besar giok kaisar dan dibuat menjadi kepala patung? Ini pasti karya seni. Benar. Ini pasti sebuah karya seni modern. Harta asli yang tak ternilai. Ada di depan mata. Kamu masih menutup mata. Lilingbo, kamu kekanak-kanakan. Kalau kamu merasa ini palsu, baiklah, Han Lao. Tolong nilai ini. Kepala patung ini benar-benar terbuat dari giok kaisar hijau utuh. Bahan ini sudah sangat langka di dunia. Pahatan ini luar biasa. Tidak mungkin palsu. Lilingbo, kamu kalah. Bayar uangnya. Omong kosong. Kalian berdua bekerja sama. Aku tidak percaya kalian. Li muda, apakah kamu meragukan integritas saya? Pergi sana. Wen tua, tolong Anda memeriksanya. Wen tua, apakah kepala Buddha ini asli atau palsu? Li muda, kepala Buddha giok ini memang asli. Apa? Kalau begitu Wen tua, apakah taruhan tadi? Kami kalah. Kami harus membeli kembali kepala Buddha ini dengan harga 10 kali lipat. Membeli kembali kepala Buddha ini. Chu Miura, wawasanmu sangat tajam. Kepala keluarga Li, taruhan itu kalian yang mulai. Terima kekalahan dan bayar. Hanya 70 juta. Kami bayar saja. Kepala keluarga Li, kepala Buddha batu ini memang dibeli dengan 7 juta. Tapi kepala Buddha giok ini harganya lebih dari 7 juta. Benar. Hanya bagian kaisar hijau ini saja. Harganya sudah puluhan juta. Diam. Kamu bilang harganya berapa? Chu muda, menurutmu kepala Buddha ini berapa harganya? Lilingbo, kamu bilang akan membeli kembali dengan harga 10 kali lipat. Membeli kembali, maka kamu harus membayar. Tunggu. Li muda, kami belum kalah. Tua, Kepala Buddha ini asli. Adalah harta langka di dunia. Kamu berani-beraninya bilang kalian tidak kalah. Han tua, kamu sudah rabun. Patung Buddha batu giok ini cacat besar. Kau tidak melihatnya. Patung Buddha batu giok ini bukan terbuat dari batu giok utuh, yang diker, tapi dari potongan batu giok yang disambung. Retakan ini adalah bekas sambungan. Kalau patung Buddha batu giok utuh, harganya minimal 1 miliar. TAPI patung Buddha yang disembang ini paling banyak 20 juta. Anak muda, apa aku benar? Bagus kamu Chu Chen. Ternyata kamu yang kalah. Sekarang transfer 5 miliar ke aku. 5 miliar. Sai Pa yang Surah SI bodoh ini berani bertaruh dengan Li Shao. Sekarang kalah telak. Kamu pikir dia bisa keluarkan 5 miliar? aku tidak akan kasih kamu 5 miliar. Kamu mau ingkar janji ya? Aku kasih tahu kamu. Hari ini 5 miliar ini kamu harus keluarkan. Oh iya, harta kamu cuma 4 miliar lebih. Kalau hari ini kurang 10 juta, aku potong 1 jari kamu. Mr. Chow, uang yang kurang bisa dicatat di akun keluarga Han. Semuanya. Taruhan ini semua sudah lihat. Aku pasti akan menepati janji. Tapi siapa bilang aku kalah? Mr. Chow, Miss Han, apa kamu lupa? Apa yang aku bilang tadi? Aku tadi mau bilang. Hanya 50.000. tapi tadi Wen sudah memeriksa. Teko batu giok itu sangat mungkin asli. Seorang tua yang rabun. Dia tidak bisa dipercaya. Apa yang saya katakan? Semua orang, pot batu giok di tangan mereka palsu. Tu Chen, kau kurang membalikkan hitam dan putih. Wen Tua, tapi saya dari utara Jianbao Taidou. Kemampuannya, Anda tidak dapat membandingkan. Beraninya kau berbicara. Mengatakan bahwa Wen telah memukul matanya. Anak muda, jika kalah Anda harus mau bertaruh untuk kalah. Omong kosong hanya akan membuat orang melihat lelucon. Orang tua. Menyingkirkanmu. Sok bangga. Bahkan tidak bisa mengidentifikasi palsu. Kau masih punya wajah. Anda, Chu Chen, Anda Junior. Keberanian yang luar biasa. Tidak menghormati senior industry. Apakah Anda masih memiliki pendidikan? Maaf, saya tidak memiliki kualitas. Saya hanya mengenali kekuatan. Faktanya adalah, pot batu giok mereka palsu. Jika kalian tidak percaya,
Anda bisa melihat bagian bawah pot batu giok ini. Garis-garis di bagian bawah pot batu giok asli adalah garis horizontal yang teratur, dan garis bawah palsu itu berantakan. Bagian bawah ini jelas. Kerajinan dari jahitan. Kau berani bicara omong kosong. Wen Chua, silakan periksa harta Anda lagi. Biarkan orang ini kehilangan hati. Ini palsu. Wen tua, tapi aku menghabiskan 50 juta. Pot batu giok yang dibeli hampir pecah. Li kurang. Ini memang palsu. Itu palsu. Aku melihatnya. Saya malu sekali. Gucci Jade yang kubeli seharga 50 juta. Ternyata palsu. Chu Chen, kamu benar-benar hebat. Siapa yang menang dan kalah dalam taruhan ini? Kemampuan Chu dalam menilai harta karun. Chen benar-benar kagum. Wen Lao. Benar-benar generasi muda menggeser generasi tua. Kemampuan Chu melebihi saya. Saya mengaku kalah. Kepala keluarga Li, kita kalah. Menurut perjanjian taruhan, kamu harus membeli kepala Jade ini dengan harga 10 kali lipat. Bagaimana bisa begini, anak? Bayar saja, bayar saja. Ayah kita memang bilang, dengan harga 10 kali lipat membeli kembali kepala Buddha itu. Tapi tidak bilang harus beli sekarang. Chu Chen, kami tidak bilang harus membayar 10 kali lipat sekarang untuk membeli kepala Buddha milikmu. Li Lingbo, Li Lingbo. Aku tahu kamu tidak punya malu, tapi tidak menyangka kamu sebegitu tidak punya malu. Li Lingbo, kamu benar-benar tidak punya malu. Muka keluarga Li, semuanya kau hancurkan. Kamu diam saja. Kalau kau bicara lagi, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Siapa yang membunuh siapa belum tentu. Kamu tunggu saja. Aku akan menyuruh orang membunuhmu sekarang. Sudah cukup. Ayah, kenapa kamu memukul saya? Ayah, apakah kamu tidak malu? Muka tua keluarga Li, semuanya kau hancurkan. Wen Lao, kamu tenang saja. Masalah ini, aku pasti akan menanganinya dengan baik. Ayah, jangan panggil aku ayah. Buruan transfer uang. Transfer uang. Di kartu ini ada 200 juta. Apa cukup? Maafkan aku. 200 juta tidak cukup. Jangan terlalu serakah. Taruhan tadi. Bicara tentang membeli barang berharga milik lawan dengan harga 10 kali lipat. Tapi patung Buddha giok ini, harganya lebih dari 20 juta. Tuan Chu, patung Buddha giok ini, 20 juta sudah batas maksimal. Salah, patung Buddha giok ini setidaknya bernilai 200 juta. Apa? Chu Chen, apa yang kau omongkan? Ini bernilai 200 juta. Apa kau gila? Aku tidak gila, yang akan gila adalah kalian. Lihat baik-baik. Teman kecil Chu, kenapa kau hancurkan benda tak ternilai ini? Apa yang kau lakukan? Orang asing datang mengacau negara kita, untuk melindungi Tiger Tali dari negara besar Sia, agar tidak jatuh ke tangan orang asing. Saya sembunyikan di dalam kepala Buddha. Berharap setelah masa kacau berakhir, generasi mendatang bisa menemukan kembali Tiger Tali. Apakah ini Tiger Tali dari negara Sia yang hilang selama 100 tahun? Benar. Inilah Tiger Tali yang diberikan Kaisar Han Wu Liuce kepada Wei Qing. Dinasti berganti, diteruskan dari satu dinasti ke dinasti lain, tapi hilang dalam kekacauan 100 tahun lalu. Harta karun luar biasa Nilainya seperti jauh ini. lebih dari 200 juta. Baru inilah sebenarnya. Benda tak ternilai yang sesungguhnya. Benda tak ternilai sejati. Li Lingbo, apakah 2 miliar itu sudah harus kau berikan? 2 miliar apa? Kau bilang 2 miliar, ya 2 miliar. Wen Lao belum bicara. Saya sudah berkecimpung di dunia penilaian harta selama puluhan tahun. Saya pikir saya punya pandangan yang tajam. Tapi ternyata saya masih buta. Tidak mengenal naga sejati. Tuan Chu punya mata yang jeli. Saya merasa malu. Wen Lao Qiuyu, kau seumur hidup merasa diri suci. Tidak menyangka kau juga punya hari di mana kau harus menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Jangan banyak bicara. Saya kalah dalam keterampilan. Saya rela menjadi murid Tuan Chu. Tahukah kau, siapa sebenarnya Tuan Chu? Tuan Chu adalah murid langsung dari leluhur.
Mata emas kontemporer. Apa katamu? Mata emas muncul kembali di dunia. Mata emas yang legendaris. Mata dewa di zaman kemasan. Keluarga Han menyambut mata emas. Keluarga Han bersedia mengikuti sampai mati. Tuan Chu, patuh sepenuhnya. Saya bisa melihat mata emas. Di sisa hidup saya, Kiel Yargawen bersedia mengikuti Tuan Chu sampai mati. Keluarga Chen, keluarga Song, keluarga Sang bersedia mengikuti Tuan Chu sampai mati. Berpihak pada mata emas. Kami bersedia mengikuti Tuan Chu sampai mati. Berpihak padanya. Ini tidak mungkin. Keluarga Li tidak mengenal naga sejati. Telah menyinggung Tuan Chu. Bersedia menyerahkan semua aset untuk menebus dosa. Semua keluarga harta kuno memiliki tanggung jawab melindungi Daxia. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Hari ini, saya Chu Chen dengan nama Mata Emas Kontemporer bersumpah untuk mempertahankan kehormatan Daxia sampai mati. Mata emas muncul. Zaman keemasan damai.